Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Aku masih pakai baju yang sama karena aku syuting di hari yang sama juga. Jadi hari ini aku mau nunjukin ke kalian paket Kuto Buku. Nah, sebelum itu aku pengen jelasin dulu nih. Kuto Buku itu apa sih? Stay tune. Jadi kemarin itu aku dapet info ini dari Instagram story teman aku kalau ada platform peminjaman buku online di daerah Tangerang. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut, teman-teman bisa lihat dulu video unboxing dari Kuto Buku yang aku terima hari ini. Nah, teman-teman, ini udah paket dari Kuto Buku. Jadi kita mau langsung aja buka paketnya, tapi aku nggak nunjukin bagian depannya karena bagian depannya ada alamat aku gitu. Jadi ini bagian belakangnya aja, aku langsung buka talinya. Gunting aja deh. Oh, jadi dia ini cuman kardusnya dibeginikan, terus kita tinggal di slide begini. Nah, di sini ada alamat akunya. Terus ada tulisan begini, Kuto Buku, kalau bisa pinjam kenapa harus beli katanya. Tapi di sini ada angka 1, aku nggak ngerti apa, mungkin ini kali ya, maksudnya satu buku, karena aku cuma pinjam satu buku aja. Bersihkan dulu, lalu kita buka ininya. Wow, ini dia Toto-chan, gadis cilik di jendela. Terus ini ada, oh iya, ini adalah stiker untuk kita pengembalian, jadi ini jangan sampai hilang ya guys. Oke, kita simpan dulu. Ini bukunya. Terus ini nggak ada apa-apa lagi. Oh, ada ininya, pesannya. Kita sisihkan dulu. Ini juga ada stiker yang tadi aku tunjukin, stiker alamat si Kuto Bukunya buat kita mengembalikan buku. Terus di sini ada apa ini ya? Coba kita buka dulu. Ini apanya? Oh, nggak ada apa-apa, cuman kayak buat naruh yang tadi doang. Terus ini, oh jadi box yang ini jangan sampai hilang, itu dulu si bukunya. Nah, kebetulan kemarin itu aku dikasih selain invoice, dikasih juga yang namanya kondisi detail si bukunya. Bentar aku buka dulu ya. Nah, ini dia. Apa kelihatan? Karena di handphone jadi nggak begitu ini ya, karena ada bayangan dari lighting. Nah, ini judulnya lampiran kondisi buku. Nah, aku harus ngecek dulu. Yang pertama itu bukunya bersampul. Ini bukunya benar bersampul. Terus kertas sedikit berwarna kuning. Coba kita lihat. Sedikit berwarna kuning kah? Iya sih, sedikit. Oke. Terus terdapat noda kotor halaman 116, 265 dan cover buku. Cover bukunya iya, terus 116. 116. Oh iya, ada sedikit. Terus 265. Oke. Hampir lepas terutama halaman 59116. Oh iya sih, tadi aku ngecek juga memang hampir lepas nih yang ini nih. Oke, harus hati-hati berarti. Terus terdapat bekas lipat kecil di pojok atas buku halaman 265 sampai selesai. Oke. Jadi memang detail banget ya kondisi bukunya, dan emang kalau udah begini sih emang kita harus hati-hati banget, jangan sampai ada apa ya namanya, ada kerusakan lagi gitu. Nah, gimana teman-teman, dari kemasannya aja udah cantik banget kan? Jadi memang si Kuto Buku ini menurutku dia manajemen platformnya udah bagus, terus udah lucu, jadi first impression ini keren banget sih. Nah, setelah ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya minjem buku di Kuto Buku. Tapi sebelum itu aku punya beberapa info nih. Nah, Kuto Buku ini sebenarnya baru berdiri bulan Mei, akhir Mei kalau nggak salah, tanggal 21 Mei ini baru launching.
dan aku tuh ngehubungin mereka itu sekitar sebelum mereka launching gitu. Dan Kuto Buku ini berdomisili di Tangerang, jadi dia beroperasinya di Tangerang, baru online aja, nggak ada toko fisiknya. Dan dia ini cuman bisa mengirimkan bukunya itu ke orang yang berdomisili di daerah Tangerang dan Jakarta. Nah kebetulan karena rumahku di Bogor dan itu merupakan perbatasan banget antara Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Bogor, dan makanya sama Kuto Bukunya masih mencakup daerah atau wilayah jasanya dia. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kira-kira nih mungkin daerahnya masih di perbatasan, coba aja kalau misalkan mau minjem, coba dikontak dulu Kuto Bukunya, mungkin bisa diobrolin lah ya sama Kuto Bukunya, karena aku pun adminnya ini baik banget, adminnya ini ramah banget, jadi enak gitu ngobrolnya, dan udah kayak ke temen gitu ngobrolnya tuh, ini bisa gak sih? Oh ya kak, katanya bisa. Dan selanjutnya aku bakalan nunjukin ke kalian mekanisme gimana caranya aku meminjam di Kuto Buku. Jadi pertama-tama kalian bisa buka Instagramnya Kuto Buku. Kalau misalkan mau cari-cari katalog bukunya bisa klik di kutobuku.katalog. Ini bukunya udah banyak banget, ada komik, terus ada karyanya Agatha Christie juga, terus pokoknya banyak banget deh. Nah waktu itu aku karena penasaran sama Toto-chan, jadinya aku pinjem yang Toto-chan. Nah ini ada juga buku-buku baru kayak The Perfect World of Miwako Sumida, terus ada juga ya banyak lah ya, terus ada juga ini bukunya apa ini, Tteokbokki, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, dan lain-lain bukunya bagus-bagus yang bisa kalian pinjam. Nah kalau kalian udah milih si bukunya, kalian bisa masuk ke link tree-nya Kuto Buku. Nah di sini ada pilihan, aku mau pinjam katalog Kuto Buku atau chat dengan Kuto. Nah teman-teman juga bisa lihat di katalognya, diklik di link ini. Nah di sini udah per kategori, ada anak-anak, autobiografi, fantasi, fiksi, filosofi, misteri, komedi, komik, literatur, romansa, puisi, thriller, dan juga pengembangan diri. Dan ini bukunya udah banyak banget, dan tentunya buku-buku yang menjadi bestseller. Beberapa buku-bukunya itu udah menjadi bestseller. Terus setelah itu kalian tinggal klik aku mau pinjam, dan kalian akan masuk ke browser. Nah, kalian akan masuk ke form order, dan ini diisi semuanya harus diisi secara lengkap sampai ke halaman terakhir. Itu ada pilihan untuk berapa hari sih minjemnya, tapi kemarin itu cuman satu pilihan aja, yaitu 7 hari. Selanjutnya teman-teman nih kalau misalkan masih punya pertanyaan, teman-teman bisa klik chat dengan Kuto, nanti kalian langsung diarahkan ke WhatsApp-nya Kuto Buku. Jadi yang pertama kali ngehubungin itu pasti Kuto Buku ya, setelah isi form order kayak gini ya, "Halo Kuto, terima kasih sudah mengisi form peminjaman buku ya. Itu proses berikutnya adalah invoice dan lampiran kondisi buku. Silahkan dicek, apabila sudah oke bisa dilanjutkan ke pembayaran." Nah kebetulan aku langsung bayar aja gitu kan, nggak ngecek dulu, tapi ini ada invoice-nya. Oh ya teman-teman, di setiap katalog bukunya itu ada yang namanya deposit dan juga ada fee peminjamannya. Nah, depositnya untuk Toto-chan ini ada 34.300 dengan biaya pinjam 13.200. Jadi totalnya 52.500. Nah, aku udah tanya, si deposit ini tuh nanti bakalan kembali kalau udah 7 hari peminjaman. Jadi setelah buku datang, itu akan dihitung start peminjaman di hari buku datang. Selama 7 hari ke depan, di hari ke-8, teman-teman harus mengembalikan bukunya dalam kondisi semula yang dari awal. Misalkan nih, kan di awal ini lampiran kondisinya seperti ini ya.
Nah, teman-teman juga harus kembalikan bukunya dengan kondisi yang seperti ini. Kalau misalkan ada kondisi buku di luar dari keterangan ini, teman-teman bisa chat langsung ke admin kuto bukunya. Jadi kalau misalkan pas baca nih, wah ternyata di halaman ini ada noda, atau wah di halaman ini ternyata bukunya kelipet, halamannya kelipet, kalian bisa langsung chat admin kuto bukunya. Terus ini tuh kuto bukunya tuh benar-benar kayak ngefollow si customernya gitu. Kalau misalkan udah dikirim, dia kasih nomor resi. Terus kalau misalkan udah ada konfirmasi datang, itu dia nanya gitu, bukunya udah sampai belum? Karena mungkin dia juga dapat notifikasinya ya. Udah ya, baik ya, peminjaman berarti terhitung sejak hari ini sampai tanggal 17 Juni dan pengembalian buku bisa di tanggal 18 Juni. Tapi kalau teman-teman nih udah selesai baca di tanggal 15 Juninya atau 5 hari setelah buku datang itu, teman-teman udah selesai baca, teman-teman juga bisa ngembaliin di hari itu. Asal jangan lebih dari hari yang ditentukan sama sekutonya. Nah, terus mungkin teman-teman bakal nanya nih, sebenarnya ada maksimal peminjaman bukunya nggak sih? Untuk peminjaman bukunya sendiri nggak ada maksimal jumlah peminjaman buku. Jadi teman-teman nih kalau misalkan emang kuat bacanya dalam 1 minggu itu 7 buku, ya pinjam aja 7 buku gitu. Tapi pembayarannya itu sesuai dengan deposit dan juga fee pinjam. Jadi kalau per bukunya tadi kayak Toto-chan 54.000, terus ada misalkan kalian mau pinjam Agatha Christie 54.000 lagi, ya itu harus dibayarin semua. Halo, aku udah balik lagi nih setelah 7 hari peminjaman kuto buku. Dan nanti di akhir video aku bakalan ngasih unjuk ke teman-teman gimana caranya untuk mempacking buku dari kuto buku. Nah, yang perlu diingat adalah jangan sampai dus atau kardus dari bawaan kuto bukunya dibuang. Jadi ini nanti dipergunakan lagi ya, jadi kayak gini. Dan kalian tuh gak usah susah-susah banget untuk nulis-nulis lagi alamat kuto bukunya karena udah disediakan sama kuto buku, jadi kalian cuma tinggal tempel doang. Dan ada info tambahan lagi nih, aku mau menegaskan lagi apalagi soal peruangan karena ini sensitif. Jadi teman-teman, setiap kali minjem itu teman-teman pasti bayar deposit plus uang sewa plus ongkir. Kalau ongkir ya sekali ya, meskipun teman-teman nih sewanya tuh sampai 7 buku, tapi ya ongkirnya pasti sekali. Nah, untuk depositnya sendiri dan uang sewanya sendiri itu per buku ya teman-teman. Jadi jangan sampai kaget gitu setiap kali sewa itu teman-teman coba deh dihitung-hitung dulu, dijumlah-jumlahin dulu. Nah, nanti juga pasti sama admin kuto bukunya pasti dijumlahin juga, dibantu jumlahin, tapi biar nggak kaget mungkin dari kitanya juga coba dihitung-hitung lagi gitu, deposit plus uang sewa setiap buku. Jadi kalau minjem 7 buku berarti deposit plus uang sewa dari masing-masing buku dijumlahkan gitu. Dan info tambahan lainnya, kalau misalkan mau balikin buku nih, biaya ongkirnya tuh ditanggung siapa sih? Nah, itu ditanggung peminjam. Terus gimana sih kalau misalkan telat ngembaliin? Nah, telat ngembaliinnya tuh karena apa nih? Kalau misalkan karena lupa atau ada kejadian yang tidak terduga, itu dari aku denger info kalau itu bisa diobrolin lah. Jadi teman-teman jangan sungkan buat ngechat adminnya kalau misalkan memang kalian telat ngembaliin itu karena lupa atau ada suatu hal yang tidak terduga. Misalnya nih, teman-teman nih pas mau ngembaliin ternyata diminta untuk meeting misalkan pada hari itu ternyata seharian dan akhirnya nggak ada waktu buat ke jasa antar. Terus gimana sih kalau bukunya hilang? Nah, ini aku juga sempet nanya gimana sih kalau misalkan bukunya hilang. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengontak adminnya. Tapi biasanya uang deposit yang teman-teman udah masuk itu bakal hangus, tapi hilangnya juga kalian harus infokan hilangnya tuh di mana. Kalau misalkan hilang di kurir, nah itu juga aku belum tahu pasti ke depannya jawabannya tuh belum tahu pasti kayak gimana karena mereka cuman bilang
nanti bisa diobrolin untuk soal itu, karena sampai saat ini belum ada kasus yang seperti itu. Kayaknya pembahasannya cukup di situ aja. Dan bagi teman-teman nih yang mau minjam ke Kuto Buku, nggak usah repot-repot masuk ke Instagram dulu, karena ada link yang aku taruh di description box. Paling kayak gitu aja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dan terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe untuk selalu ngedukung channel ini, biar aku tuh makin konsisten gitu, biar aku tuh makin semangat bikin kontennya gitu. Oke? See you! Nah teman-teman, ini udah waktunya aku buat ngembaliin buku-buku dari Kuto Buku. Sebenarnya nggak buku-buku sih, soalnya cuma satu. Jadi buku dari Kuto Buku yang udah aku pinjam. Nah ini perintilannya ada di sini, ini bukunya. Terus ini juga yang surat-suratnya aku satuin aja deh ke bukunya. Dan ini alamat Kuto Bukunya sendiri. Weh, kelihatan ya? Nah ini disisihkan buat nanti ditaruh di boxnya. Jadi buat teman-teman yang mau minjem ke Kuto Buku, jangan sampai boxnya dibuang ya, karena ini nanti di packing ulang. Ini dimasukin saja ke sini, satuin ke atas bukunya, terus dimasukin ke boxnya seperti ini. Oke, ini harus hati-hati ya, karena buku orang. Oke, jadi masuk ke boxnya. Oke, sudah masuk. Lalu ininya di masukin bagian depannya. Oke, telah selesai. Nah, aku juga udah ada plastik. Aku mau langsung plastikin aja. Nanti alamatnya ditaruh di luar plastik. Oke, selesai. Tinggal tempel alamatnya. Nah, tempel di sini ya teman-teman. Dan voila, selesai, tinggal dikirim.